Dur. Baik, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Kami warahmatullahi ingin mempresentasikan tentang analisis regresi linear untuk mata kuliah statistika yang disusun oleh saya, Cipto Febri Kurniawan, dan teman saya Fikri Arji. Untuk berikutnya, penjelasan tentang analisis regresi linear akan dijelaskan oleh Fikri Arji. Ya, analisis regresi adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Next. Ya, ini adalah contoh syarat analisis regresi. Satu, hubungan harus diketahui adanya hubungan antar variabel. Jika sebuah variabel sudah diketahui hubungannya, maka kita bisa melakukan analisis regresi. Dua, variabel. Variabel kriterium adalah variabel terikat. Yang nomor dua, variabel predikat. Prediktor adalah variabel bebas. Contoh dari hasil korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Dikarenakan ada hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi apakah kinerja seseorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya. Next. Ya, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Asumsi dari analisis regresi linear sederhana adalah data diambil secara random dari populasi, data memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, hubungan antara variabel linear. Next. Ya, inilah adalah contoh analisis linear sederhana. Untuk umum, Y sama dengan A plus BX. Contoh, suatu kasus penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru diperoleh dari data tersebut. Ya, nomor satu, variabel X 4 dan variabel Y 6. Nomor 2, variabel X adalah 5, variabel Y adalah 7. Nomor 3 adalah variabel X 3, variabel Y 6. Dan sebagai berikutnya. Next. Oke, selanjutnya akan saya coba jelaskan. Eh, Yang pertama adalah kita mendeskripsikan data. Dengan contoh tabel yang ada di samping ini, maka kita tentukan jumlah N-nya yaitu 7. Lalu sigma X-nya atau total jumlah X sama dengan 34 dan sigma X kuadrat sama dengan 176, sigma Y sama dengan 48 dan sigma Y kuadrat sama dengan 340. Lalu ditentukan jumlah sigma XY sama dengan 243. Dan X rata-rata adalah sigma X per N sama dengan 34 dibagi N-nya sama dengan 7. Diperoleh nilai sebesar 4,857. Lalu kita menghitung koefisiensi regresi. Eh, untuk yang A, sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, yaitu diperoleh nilai sigma Y 48, sigma X kuadrat 176, 48 dikali 176 ya, lalu dikurang sigma X 34 dikali sigma XY 243 dibagi 7 kali sigma X kuadratnya yaitu tadi 176 dikurangi sigma X kuadrat sama dengan 34 kuadrat. Lalu
diperoleh nilai 8448 dikurangi 8268 dan dibagi 1232 dikurangi 1156 dan diperolehlah nilai sebesar 2,447. Lalu untuk yang poin B, jumlah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Dan diperoleh total 69 per 76, yaitu 0,908. Lalu kita menghitung jumlah kuadrat total di mana JKT, yang di mana jumlah kuadrat total adalah sigma Y kuadrat sama dengan 340. Dilanjutkan menghitung jumlah kuadrat regresi A, yaitu JKA. JKA sama dengan sigma Y kuadrat per N, sama dengan 48 kuadrat per 7, dan diperoleh nilai 329,143. Lalu kita menghitung jumlah kuadrat reduksi atau JKR. JKR sama dengan JKT, jumlah kuadrat total, dikurangi JKA, jumlah kuadrat regresi A, sehingga diperoleh nilai 10,857. Lalu kita juga menghitung jumlah kuadrat regresi B atau JKB atau JKREG, di mana JKB sama dengan JKREG, yaitu B dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N. JKB diperoleh JKREG-nya adalah 0,908 dikali 243 min 34 kali 48 dibagi 7. Diperolehlah nilai 8,950. Oke, setelah itu kita menghitung jumlah kuadrat sisa. Jumlah kuadrat sisa atau JKS adalah dengan rumus jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi kurangi JKREG. JKS sama dengan JKR min JKREG. Sehingga diperoleh nilai kuadrat sisa yaitu 1,907. Dan kita juga menghitung uji F, yang di mana F sama dengan JKREG per 1 dibagi JKS per N min 2. Sehingga F, JKREG-nya tadi adalah 8,950 bagi 1 dan 1907 per 7 kurang N-nya tadi adalah 7, lalu dikurang 2 sama dengan 5. Maka diperolehlah angka F sebesar 23,466. Next. Oke, untuk menentukan kriteria ya, jika F hitung kurang dari atau sama dengan F table, maka HO diterima. Jika F hitung lebih dari F table, maka HO ditolak. Menghitung F table, DK pembilang sama dengan satu jumlah variabel bebas. Dan DK penyebut sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 5. Maka F table sama dengan 6,61. Untuk kesimpulannya maka diperolehlah F hitung 23,47 lebih dari F table, yaitu 6,61, sehingga HO ditolak. Dan untuk kesimpulannya, terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Berdasarkan persamaan Y sama dengan 2,447 plus 0,908X, dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan 0,908 pada konstanta 2,447. Dengan cara seperti ini, kita dapat menentukan nilai regresi untuk menentukan sebuah penilaian terhadap gaya kepemimpinan atau kinerja. Dan terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikamatin belum tuh? Izin.